misalnya kita berteman sama yang salah kan ada juga orang yang gampang kebawa kan ya sama lingkungannya. Jadi kalian harus pinter-pinter pilih pertemanan juga. Itu sesuai dengan backgroundnya atau misalnya kesenangan kan nggak mungkin misalkan dari gua sukanya musik saya tempatin di IT misalkan kan nggak mungkin makanya. 1, 2, 3, funk it. Halo, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini Upa kedatangan Ketua Karang Taruna Pancakarya Kelurahan Sekelo yaitu Kang Rahim. Katanya sih yang ganteng gitu loh. Coba perkenalan dulu Kang Rahim. Izin dibuka ya. Oh iya. Ya, perkenalkan teman-teman semuanya. Saya Rahim Nur Anugrah, Ketua Karang Taruna Kelurahan Sekelo. Udah perkenalannya? Umur, kesibukan, pasangan. Umur saya sekarang 29 tahun. Terus kesibukan masih kerja ya di salah satu perusahaan swasta dan pasangan alhamdulillah masih dijaga oleh orang lain pasangan saya itu. Jadi masih single. Oh, masih Itu tinggal. iya teman. Kali aja ada yang minat ya, bisa langsung di DM. Boleh. IG-nya di Mobos ya. Itu udah disebutin langsung. Ya. Nah, Arahim kan ketua Karang Taruna Pancakarya Iya. ya. Itu tuh udah berapa lama sih, dari kapan? Kalau ketuanya menjabat sebagai ketua itu dari 2017. Kalau mulai bergabung di kelurahan itu dari mulai tahun sekitar 2015-an. Udah lama kan? Iya, alhamdulillah berarti sudah sampai berapa tahun ya? 15 sampai 21 berarti sekitar 6 tahunan ya. Nah, gitu. Sekarang tuh saya di periode kedua. Setelah yang periode pertama kan 2017 sampai 2020. Lanjut sekarang 2021 sampai 2026 seperti itu. Iya. Terus motivasi Akang pengen jadi ketua tuh kenapa sih? Apa gitu? Awalnya kenapa? Awalnya sih kalau 2017 ya yang periode pertama itu kalau niat hati sih nggak ada sebenarnya dari awal tuh belum ada geretak ya namanya apa ya keretak ya apa ya kemauan dari hati itu belum muncul cuman ada beberapa dukungan lah yang mempercayai saya gitu untuk maju mewakilkan kalau ketua Karang Taruna itu dari rekomendasi Karang Taruna RW Gunung RW jadi di RW dulu di RW 3 saya di RW 3 itu merekomendasikan saya 2017 seperti itu. Terus kalau Karang Taruna tuh itu teh apa sih? Kan orang tahunya kayak cuma ya udah suatu organisasi doang gitu kan di kelurahan. Terus yang sebenarnya tuh apa gitu? Jadi Karang Taruna itu lembaga kan namanya lembaga organisasi atau lembaga yang mengurus soal kesejahteraan sosial terutama kaum muda. Jadi kita tuh sebetulnya lingkupnya bukan dengan dinas pemuda olahraga tapi langsung dengan dinas sosial. Jadi tupoksi Karang Taruna itu lebih kepada penanganan masalah kesejahteraan sosial. Nah itu tuh ada 25 kategori kalau disebutin panjang ya. Jadi yang saya ambil misalkan anak jalanan, balita terlantar, perempuan rawan sosial ekonomi itu tuh tanggung jawab pelayanan kesejahteraannya oleh kami oleh Karang Taruna. Nah yang jadi PR kami, PR kita di Karang Taruna, terutama di zaman sekarang tuh masih menganggap Karang Taruna itu ya seperti itu, cuman bisa melaksanakan kegiatan seperti Agustusan, ya kan, seperti lomba-lomba balon misalkan, seperti itu. Memang ada. Acara rutinnya ya, biasa bawa. Ya memang ada tupoksinya rekreasi dan olahraga, cuman lebih ke sampingannya lah itu mah untuk tambahan olahraga dan sebagainya. Tugas fungsi utamanya mah itu pelayanan kesejahteraan sosial
terutama di wilayah masing-masing. Di sini di Jawa seperti itu. Tugas. Kayak tadi kan pelayanan sosial gitu ya. Biasanya ke fokusnya tuh ke yang dari umur berapa sih? Kayak anak-anak, remaja, dewasa. Karena kita, jadi batasan umur Karang Taruna itu sebetulnya ada 2 kategori ya, itu Pak. Warga Karang Taruna itu dari umur 13 tahun sampai dengan 16 tahun lah, 17 tahunan. Itu bisa disebut warga Karang Taruna. Jadi yang umurnya segitu tuh bisa disebut dengan atau bisa disebut Karang Taruna. Yang jadi perbedaannya dari umur 17 atau 16 sampai 45 tahun ke depan itu disebut pengurus. Jadi perbedaannya atau tupoksinya memang lebih ke penanganan masalah kegiatan sosial, terutama di kaum muda. Karena kan ada ya, misalkan yang pemuda nafsa ya, kayak HIV/AIDS, terus kayak obat-obatan narkoba dan kayak gitu. Yang ditakutkan kan pemuda ya, yang pakai kayak gitu. Nah kita caranya gimana gitu, mengedukasi, membuat kampanye sosial soal penanganan dan lain seperti itu. Tujuannya sama untuk sosial, cuman tidak melihat batasan usia gitu. Ada kan kategorinya, yang penting ada termasuk di 25 kategori tersebut itu jadi tugas kita gitu tuh. Terus berarti di Sekeloa ini kan didominasinya kayaknya banyaknya sama remaja-remaja gitu ya. Yeah. Terus di Karahim atau di Karang Taruna ini tuh kayak ada nggak sih kayak keluhan atau usaha buat nangani macam-macam masalah yang ada di remaja-remaja Karang Taruna, remaja-remaja di wilayah Sekeloa. Karena di lembaga Karang Taruna itu kan ada berbagai bidang. Jadi misalkan bidang tentang kesenian ada bidangnya yang fokus soal kesenian, terus ada bidang olahraga misalkan ada bidangnya, dan ada bidang juga yang lebih terfokus untuk melayani atau melaksanakan kegiatan tersebut, bidang Satkesos, Satuan Kesejahteraan Sosial, yang memang melaksanakan kegiatan soal sosial di Kelurahan Sekeloa terutama. Nah yang jadi PR kami itu di Kelurahan Sekeloa karena mungkin secara umum di Kecamatan Coblong yang saya tahu hampir 60-70% itu didominasi oleh pemuda, ya kan? Nah peran kita gitu maksudnya supaya si pemuda-pemudi itu jangan sampai jangan sampai terjerumus ke lingkungan yang salah. Makanya kami di Karang Taruna Sekeloa itu mengajak semuanya. Jadi di kami kan ada 16 RW, ya Pak. 16 RW itu semuanya hampir lah 95% itu hampir ikut dalam organisasi ini, ikut dalam lembaga Karang Taruna ini. Yaitu supaya tidak salah langkah lah. Karena kan di kami juga banyak kegiatan-kegiatan juga penunjang untuk misalkan ngadain pelatihan mengemudi, pelatihan menjahit, pelatihan sabun, nah itu banyak kegiatan yang menunjang supaya si pemuda itu jadi tidak terjerumus ke hal yang negatif seperti itu. Berarti enak lah ya di Karang Taruna. Bisa disebutkan kegiatan-kegiatan pada positif. Karena kegiatannya positif, terus sesuai dengan minat. Misalkan Pak senang tata rias kan, yang saya tahu misalkan. Ada kan nanti kita bikinin program pelatihan tata rias untuk para anggota Karang Taruna kan. Jadi sesuai kebutuhan yang ada di wilayah Sekeloa seperti itu. Tuh enak banget loh ya di sini ya. Betul. Terus cara biar para remaja di sekitar kita tertarik biar masuk ke Karang Taruna gimana sih? Biar misalkan ada teman-teman kita yang pengen masuk tapi kayak malu, ragu kayak gitu. Terus cara yakininnya biar dia mau gabung sama kita gimana? Yang pertama ya caranya ikutin dulu kemauannya apa, maksudnya minatnya dia di mana. Karena kan saya juga milih anggota atau milih pengurus itu sesuai dengan backgroundnya atau misalkan kesenangan. Kan nggak mungkin misalkan Tegupa sukanya musik, saya tempatin di IT misalkan atau di
kan nggak mungkin. Makanya saya juga cari tahu dulu si anggota baru itu, atau misalkan teman-teman yang mau masuk yang mau kita ajak itu senangnya di mana dulu biar dia nyaman gitu. Karena kan percuma ya diajak dipaksa tapi tidak dengan keinginannya. Yang pertama sih dia ada keinginan dulu, ingin berbuat sesuatu lah di wilayahnya gitu. Makanya silakan, karena kita kan di Sekeloma ya informasi juga, karena di Sekeloma kalau nggak salah pengurusnya itu alhamdulillah regenerasinya cepat gitu kan, maksudnya para pengurus lama dan baru itu bisa masuk bagian pengurus yang baru sekarang. Nyambung ya seperti itu. Enak banget kan di situ, kalian bisa mengasah minat sama bakat kalian. Jadi nggak waktu-waktu kita yang mau dipakai buat kegiatan yang positif. Jadi nggak gampang jerumus ke jalan yang salah. Misal kalau misalnya kita berteman sama yang salah, kan ada juga orang yang gampang kebawa kan ya sama lingkungannya. Jadi kalian harus pinter-pinter pilih pertemanan juga. Tuh. Jadi kalau misalnya mau gabung sih bisa ya. Langsung ngomong aja. Ya betul. Karena kan nggak ada pendaftaran. Kalau di Karang Taruna kan nggak ada misalkan pendaftaran pakai sebetulnya sih kalau pengen tahu ini mah harusnya ada ya, kayak misalkan kasih kita formulir atau apa. Tapi kalau di kami mah terutama ya karena kan Karang Taruna semua yang tadi saya sebutin kan, dari umur berapa juga bisa masuk ke Karang Taruna, seperti itu, nggak ada batasan. Yang penting ada kemauan untuk berguna di wilayahnya, seperti itu. Semudah itu loh masuk Karang Taruna ya. Jangan ragu, banyak temen, banyak pengalaman ya. Pasangan juga bisa dapat kan? Kayaknya ada pasangan nggak? Nanti lah. Nanti masih pre-order katanya ya pasangannya. Terus berarti penting sih ya kalau para remaja di zaman sekarang itu masuk ke Karang Taruna. Kalau misalnya nggak berani yang ke kelurahan, ke unit dulu gitu kan. Kalau misalnya malu atau jadi kan kalau di unit masih tetangga-tetangga, kalau ke kelurahan takutnya terlalu luas ya temennya. Tuh terus sekarang kan masih dalam situasi masih dalam rangka hari lahir Pancasila nih ya. Terus di pandangan Akang di hari lahir Pancasila yang sekarang ini, di zaman sekarang ini tuh kayak gimana sih? Kayak misal respon orang sekitar sama hari lahir Pancasila. Misal tiap tahun beda-beda kan ya respon orang sekitar. Gimana sih? Yang saya rasain sih terutama di Sekeloa ya, terutama di Sekeloa peringatan-peringatan karena mungkin masih pandemi ya, masih pandemi COVID. Jadi peringatan-peringatan hari-hari besar terutama misalkan kalau di kepemudaan biasanya ada yang bakti sosial atau seperti itu. Cuman kan sekarang skalanya yang kita batasi. Jadi mungkin pandangan saya terutama di tahun ini ya lebih kepada penekanan bahwa kita bisa melaksanakan 5 sila tersebut. Kan? Karena kan 5 sila dari Pancasila tersebut itu semua golongan, semua unsur, semua pihak bisa ada di situ. Nah, tugas kita sebagai pemuda yaitu bisa mengimplementasikan 5 dasar negara, kan itu 5 dasar negara kita ya, 5 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan, 5 keadilan sosial dari seluruh. Tugas kita ya ambil beberapa poin misalkan dari lembaga ini terutama. Ya kita coba untuk ngambil poin 5 lah, keadilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia. Karena kan di zaman sekarang kalau berbicara soal sosial itu klise ya, klise itu dalam artian ya sulit dibedakan gitu. Maksudnya dalam bantuan-bantuan seperti bantuan dari pemerintah juga misalkan orang yang tidak berhak pun masih dapat. Nah, tugas kita menyaring tersebut. Orang-orang yang tidak dapat bantuan misalkan dan memang orang-orang yang perlu untuk dibantu, nah peran kita untuk
hadir di tengah-tengah mereka gitu. Maksudnya karena kan sekarang serbanya teknologi ya, misalkan ada pengajuan untuk bantuan apapun kan lewat RT dan lain, misalkan ada warga yang kurang mengerti, kurang paham, nah kita sebagai bukti implementasi Pancasila sila kelima terutama ya kita yang menjemput bola lah, untuk kasarnya kita yang mendampingi keluarga tersebut agar bisa mendapatkan hal yang layak seperti itu. Lebih ke nggak apa-apa ya? Lebih ke apa ya? Lebih ke kalau dibicarakan 5 sila, karena kan itu 5 poin besar ya. Ambil aja misalkan dari 5 sila tersebut 2 atau 3 poin yang bisa nyambung dengan tupoksi kita seperti itu. Yang saya ini sih dari 5 tersebut ya poin 5 terutama untuk sosialnya seperti itu lebih ditingkati. Ya merata juga ya, ya ada yang merata. biar nggak ada ngerasa pilih kasih gitu ya. Makanya kita itu Karang Taruna yaitu apa ya? Ya itulah mewadahi. Gitu ya. Ya. Ya mau apa lagi tuh? Silakan. Jadi gitu ya buat teman-teman, kita udah membahas tentang Karang Taruna, terus di dalamnya kita ngapain aja, tujuan-tujuan kita tuh buat apa gitu kan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman nih di rumah nggak punya teman tapi pengen gitu tertarik sama kita, nggak apa-apa, langsung masuk aja karena kan nggak apa ya, nggak ada waktu khusus gitu buat ya harus nungguin buka pendaftaran gitu, enggak sih ya langsung. Karena kan di Karang Taruna tuh ada unit ya, unit RW. Jadi banyak yang berasumsi ada unit RW, unit kerja. Secara ini sama aja lah, Karang Taruna RW atau Karang Taruna unit. Jadi cikal bakal Karang Taruna kelurahan itu kan dari unit. Jadi maksudnya kita pun lahir dan tumbuh itu dari Karang Taruna unit. Jadi sebelum misalkan malu kalau kelurahan bisa dulu berkegiatan di unit RW seperti itu. Karena dari 16 RW ya, Sekeloto alhamdulillah hampir semuanya ada Karang Taruna RW itu ada dari 16 RW. Ada perwakilan. Dan ada dibentuk juga. Maksudnya bukan ada Karang Taruna di unit RW. Apalagi buat para remaja ya. Iya. Masih masaknya lagi. Iya. Mau kemana nih pergaulan takut salah? Ya udah gabung aja di Karang. Masih cari jati diri juga. Lupa juga kan? Iya. Kan? Terus cari pengalaman kan. Betul. Dari UPA juga sebelumnya belum pernah ya kayak gini, paling cuma di sekolah. Itu juga waktu SMP, sekarang udah SMK. Oh, udah SMK sekarang? Udah. Gede. Tapi aku sih udah punya pacar. Ya. Kalah ya. Jadi kalau yang minat, Iya boleh. yang minat sama Kang Rahim maksudnya, langsung di Kayak DM. di jualan aja. Biarin dilelang aja nggak apa-apa, biar cepet laku. Kalau misalnya malu nggak apa-apa, ngomong aja, Rahim aku pengen dilamar. Aduh. Langsung. Siap dah ini mah langsung sekarang juga digaskan ya. Insya Allah. Jadi gitu ya. Iya. Kita sedang memikirkan pulang dari sini si Upa diapain ya. Ngomongin jodoh wae. Aman. 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 Langsung ke bakso ya. Insya Allah. Udah tutup. Oh, udah tutup. Masih buka. Besok aja. Udah apa-apa. Jadi ya hayu lah ya masuk ke Karang Taruna, biar kalau ada tuh yang merasakan ya aku nggak berguna buat siapa-siapa, nggak berguna, Insecure ya bahasa ngerasa sekarang. jadi beban keluarga ya nih. Untung ada Sekarang mah coret di kakak ya. ada kan yang dicoret dari kakak juga. Sekarang banyak. Jadi biar nggak insecure, biar nggak ngerasa beban keluarga, mending kita masuk di Karang Taruna, kita kumpul bareng-bareng gitu kan, ngelakuin kegiatan-kegiatan positif juga, seru tahu di situ, nggak yang harus formal kayak gitu, masih santai-santai aja ya. Kang Rahim mau ngomong apa buat teman-teman? Oh iya. Terakhir nih, statement terakhir ya. Ya. Closing statement ya bahasa ininya. Apa ya? Maksudnya di usia sekarang tuh
ya lebih bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan dalam berkegiatan atau apapun itu gitu, karena ada bawa wadahnya. Jadi maksudnya kalaupun misalkan saya mah kurang tertarik misalkan dari Karang Taruna, ada organisasi kepemudaan lain. Jadi lembaga atau organisasi kepemudaan paling besar di Indonesia itu ada 3, Karang Taruna, KNPI, dan Pramuka. Misalkan teman-teman di wilayahnya, udah saya mau ikut Pramuka dari sekolah, lanjutin silakan. Terus misalkan dari wilayahnya ada KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, pemuda juga kan, bisa masuk di situ. Dan terakhir ya mungkin di Karang Taruna, tapi bukan pilihan terakhir juga, kalau di Bali kan pilihan pertama. Tapi setidaknya masuklah ke organisasi atau ke lembaga-lembaga. Jadi biar punya pengalaman cara ngobrol sama orang, misalkan cara apapun, melatih mental juga kan, mulai sekarang aja kayak sekarang ngobrol kan, biasanya kebetulan biasanya kan, tapi kan kita mencoba untuk memberikan sesuatu yang benar. Berarti ini podcast pertama ya untuk podcast program pertama kita loh. Kominfo ya. Nah jadi sekaligus informasi juga kan, di Karang Taruna Sekolah itu ada 7 bidang: kesenian, olahraga, PLH, Satkesos, Kominfo, dan apalagi saya lupa, web 6 ya berarti ya, rohani, betul, ada 7. Jadi teman-teman misalkan di yang belum tergabung di sini atau di lembaga manapun, saya pengen masuk ke web karena saya senang jualan, senang memberikan atau mengembangkan usaha saya misalkan, atau usaha bisnis saya, silakan masuk ke web. Saya senang komunikasi, ngobrol dengan banyak orang lain, silakan masuk ke Telupa. Maksudnya ke Kominfo, ya kan? Ya. Kominfo, namanya Kominfo. Ya seperti itulah, banyak bidang-bidang yang bisa dimasukin atau bisa bergabung ke Karang Taruna seperti itu. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena kan setiap harinya kita tuh nggak ada yang tahu ya, maksudnya umur kita nggak ada yang tahu. Jadi sehari itu kita berikan kebermanfaatan untuk, ya kalau nggak untuk diri sendiri, untuk orang lain. Wah. Kalau nggak untuk orang lain, untuk diri sendiri. Gitu. Balik ya? Ya. Nah, seperti itu. Seenggaknya mah ngelakuin hal positif dulu aja. Betul. Karena kan kalau misalkan kita ngelakuin hal yang negatif, tahu-tahu dicabut kan, ya gimana kan? Makanya kalau kita berkegiatan terus positif dengan diimbangi dengan agak tenang lah ya. jadi bukan berarti pesan terakhir, jadi ini mah ini aja lah. Ya. Nah seperti itu. Itu aja mungkin. Itu ya. Udah segini aja. Boleh, apapun boleh. Saya bebas, silakan. Sama sih, tapi udah bingung juga ya kita ya. Jadi ini podcast bukan cuma sekali, kita bakal terus manjang ya. Insya Allah, doain aja semoga lancar. Nih kayak apa ya? Gak apa-apa ya, kan namanya juga doa. Betul. Udah gitu, semoga kitanya sehat terus. Amin. Terus apalagi lancar lah semua. Lancar segala programnya. Insya Allah, jadi podcast ini juga jadi kegiatan rutin. Kalian kalau misalnya mau ngasih kritik atau saran bisa langsung di DM ke IG Karta Sekeloa. Kita terbuka buat menerima kritik dan sarannya. Nggak akan baperan, jangan diblokir, nggak akan ya. Baik dah kita. Jadi jangan gitu ya. Ya. Jangan lupa di like, komen, ngomong kan? Oh iya. Ulangin ya. Iya. Di like, komen, dan subscribe, sama nyalain notifikasinya. Siap. Biar nggak ketinggalan. Oke. Jadi segini aja. Oh enggak, Jadi segini aja dari kita. Stay tune terus buat setiap program yang kita laksanain. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa dinyalain notifikasinya juga biar nggak ketinggalan setiap kita ngepost video, oke? Dadah semuanya. Makasih.